underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai Gubernur DKI Ahok bersikap cengeng karena mengadukan penghentian proyek reklamasi Pulau G ke Presiden Jokowi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah ini sebetulnya sederhana, tetapi dijadikan rumit. Proyek reklamasi ini kan sudah diizinkan oleh Presiden Soeharto dulu. Dan izin resminya itu ditandatangani oleh gubernur sebelum Pak Ahok. Lah, dalam kasus seperti ini kita harus melihat dengan terang benderang, ya, dengan pikiran yang akal sehat untuk memberi satu kepastian hukum di dunia usaha di Indonesia ini. Maka kalau sampai izin reklamasi ini dibatalkan, kepastian hukum itu menjadi terganggu. Investor akan ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi di Indonesia. Ini akan membuat kita repot. Katanya Pulau G ini dinilai mengganggu saluran pipa dan gas PLN. Ini bagaimana Om Bob? Lah, kata kalimat ini mestinya tidak betul, ya. Karena hal ini sudah dibantah bahwa sebelum melakukan reklamasi ini sudah dilihat mana daerah-daerah yang ada pipa gasnya maupun yang ada kabel-kabel dari PLN, ya. Jadi alasan ini sepertinya tidak masuk akal. Ada yang mengatakan lagi bahwa ini mengganggu ekosistem. Itu bagaimana Om Bob? Orang yang tidak tahu memang bisa saja ngomong karena tujuannya itu sebetulnya bukan soal reklamasi ini, tetapi di belakang ini ada situasi politik berkenaan dengan adanya pilkada Gubernur Jakarta tahun depan. Soal mengganggu ekosistem ini pun pihak pengembang itu sudah melakukan studi yang begitu mendalam oleh profesor dan ahli-ahli kelautan dari luar negeri yang sudah terbukti berhasil di mana-mana. Seorang pengusaha tidak akan berani menanamkan investasinya kalau di dalam pelaksanaannya itu menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari yang mengakibatkan investasinya tidak kembali. Lalu kenapa Pak Ahok ini mengirim surat kepada Presiden Jokowi, Om Bob? Ya pasti, ya, karena sebetulnya yang memberi izin pertama kali kan Presiden. Walaupun bukan Presiden Jokowi kan. Lah mestinya yang berhak membatalkan proyek ini juga harus Presiden. Bukan terus yang bukan Presiden. Lah kemudian kenapa Pak Ahok harus berkirim surat kepada Presiden Jokowi? Ini adalah contoh. Seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menjadi anak buah yang baik. Jadi karena masalah ini itu bukan wewenangnya Pak Ahok untuk membatalkan atau tidak. Oleh sebab itu dia sebagai anak buahnya Presiden melaporkan untuk minta pendapat atau untuk meminta keputusan apakah betul reklamasi ini akan dihentikan. Sepanjang belum ada surat perintah penghentian dari Presiden, ya Pak Ahok memang harus tetap menjalankan. Karena apa? Kepastian hukum kan diperlukan. Ya, jadi tidak bisa semena-mena tiba-tiba diputus, ya. Siapa yang suaranya lebih keras itu bisa memutuskan suatu masalah yang demikian besar. Itu adalah suatu hal yang tidak betul. Kalau putusan atau suara-suara yang keras tadi itu tidak masuk akal, ya sebagai seorang yang berpikiran akal sehat pasti akan menentang putusan-putusan seperti itu. Ya, dalam arti kata memberi masukan bahwa apa yang disuarakan itu tidak betul. Ya, dengan demikian Pak Ahok justru menjadi pahlawan, memberikan satu kepastian hukum kepada siapapun yang berusaha di Jakarta agar supaya investasinya bisa berjalan dengan bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.
Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om